Arsenal dan Paris Saint-Germain akan kembali bertemu di Liga Champions musim ini, kali ini di babak semifinal. Laga leg pertama akan digelar di Emirates Stadium, London, kandang Arsenal yang musim ini terasa bak benteng tak tertembus. Arsenal sudah menunjukkan dominasi mereka atas PSG di pertemuan sebelumnya di fase grup saat menang 2-0. Statistik pun memihak Arsenal. Dari 5 kali pertemuan sepanjang sejarah, Arsenal menang 3 kali dan belum pernah kalah. Namun kali ini, PSG datang dengan ambisi besar. Mereka telah menumbangkan 2 wakil Premier League berturut-turut, menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi kekuatan Inggris. Mengalahkan tim-tim besar seperti Liverpool dan Aston Villa untuk mencapai semifinal menunjukkan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Luis Enrique membawa pasukannya ke London dengan skuad yang fit dan motivasi tinggi. Dari sisi Arsenal, ada kabar gembira dan sedikit kekhawatiran. Ben White dan Mikel Merino sudah kembali berlatih, namun Riccardo Calafiori dipastikan absen karena belum pulih dari cedera. Selain itu, Thomas Partey harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Sementara itu, PSG datang dengan skuad lengkap tanpa pemain cedera atau suspensi. Enrique hanya perlu memilih dari banyak opsi yang tersedia, termasuk potensi mengandalkan Désiré Doué untuk memberikan ancaman di sisi sayap. Salah satu keuntungan Arsenal adalah waktu istirahat. Setelah hasil imbang melawan Crystal Palace, mereka mendapat waktu 6 hari untuk mempersiapkan diri. Ini memberikan Arteta kesempatan untuk mengatur strategi dan memulihkan fisik pemain. Sementara PSG harus bermain lebih sering di Liga 1. Paul Merson dari Sky Sports menyebut bahwa ini adalah peluang besar bagi Arsenal untuk mencapai final. Menurutnya, istirahat yang cukup sebelum pertandingan Eropa adalah keuntungan yang jarang dimiliki klub Inggris. Menurut beberapa analis, ada 3 area di mana Arsenal bisa mengalahkan PSG. PSG terbukti rentan dalam situasi bola mati. 30% kebobolan mereka musim ini berasal dari situasi ini. Dengan kekuatan Arsenal di set piece, seperti Gabriel Magalhaes dan Declan Rice, ini bisa menjadi senjata utama. Saat Arsenal mengalahkan PSG di pertemuan sebelumnya, mereka memenangkan hampir semua duel fisik. Kehadiran pemain seperti Declan Rice dan potensi kembalinya Mikel Merino akan sangat penting untuk kembali menguasai lini tengah. Duel antara Bukayo Saka dan Nuno Mendes akan menjadi kunci. Pada pertemuan terakhir, Saka benar-benar membuat bek PSG itu kesulitan. Bahkan mencetak gol dari situasi bola mati. Arsenal diprediksi akan kembali banyak menyerang dari sisi kanan. Satu hal yang memberikan semangat tambahan untuk Arsenal adalah kekalahan PSG 1-3 dari Nice baru-baru ini. Franck Haise, pelatih Nice, mengungkapkan bahwa kunci kekalahan PSG adalah dengan mendominasi lini tengah dan menjaga keunggulan jumlah pemain saat menyerang. Arsenal, yang dikenal dengan intensitas dan kecerdasan taktis di bawah Arteta, memiliki semua atribut untuk meniru atau bahkan menyempurnakan pendekatan itu. Dengan kondisi saat ini, istirahat lebih panjang, catatan kandang impresif, kekuatan di bola mati, dan mentalitas pemenang usai mengalahkan Real Madrid, Arsenal memiliki peluang nyata untuk mengulang kemenangan atas PSG dan membawa keunggulan ke Paris. Namun di sisi lain, PSG tetap lawan berat, dengan pemain seperti Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, hingga lini tengah solid yang berisikan Joao Neves dan Vitinha. Arsenal harus tampil sempurna. Sebuah kemenangan tipis untuk Arsenal
bisa menjadi hasil realistis di leg pertama ini. Namun, tiket ke final di Allianz Arena tetap masih jauh dari genggaman. Dengan tantangan berat menunggu di Parc des Princes pekan depan.